Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang NIP dan CPNS tahun 2021. Saya mau ngucapin terima kasih banyak yang udah dukung channel ini dan masih setia nongkrong di sini menunggu updatean saya. Saya doakan semoga teman-teman yang nonton video ini semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran dan mendapatkan nilai tertinggi pada ujian SKB nanti. Nah, teman-teman, kemarin itu saya baca di komen banyak banget yang request untuk membahas tentang keperawatan anak. Jadi, pada video ini kita fokus ke keperawatan anak dulu. Kita bahas tuntas ya. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun didiagnosa medis diare. Hasil pengkajian berat badan pasien saat ini 23 kilo dan sebelum sakit adalah 26 kilo. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhu 37,8 derajat Celcius, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, turgor kulit kembali lambat dan anak juga mengatakan sering merasa haus. Berapakah kebutuhan cairan anak tersebut? Nah, teman-teman, tipsnya adalah jika menemukan soal yang panjang seperti ini, kita baca duluan yaitu pertanyaan soal. Di sini meskipun soalnya panjang tetapi pertanyaannya hanya mengacu pada berapakah kebutuhan cairan anak. Nah, oke, langsung saja kita bacakan optionnya ya, yaitu yang pertama pilihan jawaban A 1540, kemudian B 1580, C 1520, D 1480 atau E 1440. Silahkan dijawab, dicatat dulu, kemudian dihitung. Oke, selamat yang menjawab B. Mari kita cocokkan jawaban teman-teman sekalian. Nah, ini ya, rumus kebutuhan cairan anak. Yang pertama itu 10 kg pertama itu dikali dengan 100. Kemudian 10 kg kedua dikali 50 dan 10 kg ketiga yaitu dikali dengan 20. Nah, saat ini kan berat badan anak itu 24. 10 kilo pertama dikali 100 sama dengan 1000, kemudian 10 kilo kedua dikali 50 sama dengan 500. Di 10 kilo ketiga kan itu tersisa 4 kilo. Nah, 4 yang ini, 4 kilonya ini yang sisanya ini dikali 20 sehingga mendapatkan 80. Kemudian semuanya ini dijumlah. Nah, ini ya. Ketiga-tiganya ini dijumlah. Jadi ini 100. Oh, udah muncul. Wait. Nih ya, ini 100 dari hasil di sini, kemudian 50, kemudian ditambah 80, hasilnya menjadi 1880. Jadi kebutuhan anak dengan berat badan 24 kilo yaitu 1580 cc. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ini ya contoh lainnya itu anak usia 2 tahun berat badannya 15 kilo. Berapa kebutuhan cairannya? Nah, ini kan kita sudah ketahui ya, kebutuhan cairan 10 kg pertama, kedua, dan ketiga. Berat badan anak diketahui itu 15 kilo. Kalau 10 kg pertama tetap ya dikali 100 jadi 1000. Dan sisanya di 10 kilo kedua, 10 kilo kedua itu sisanya itu kan 5, kan ini 15 ya. Ini 10 kilo pertama, kemudian sisanya 5 ini dikali 50 sehingga mendapatkan hasil 250. Jadi 1000, ini 10 kg pertama 1000, kemudian ditambah 250 sehingga hasilnya 1250. Jadi kebutuhan cairan anak untuk berat badan 15 kilo yaitu 1250 cc. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini 10 kg pertama dikali 100, 10 kg kedua dikali 50. Kalau berat badannya 18 berarti di sini 8 dikali 50. Kalau berat badannya misalkan 27 misalkan ya. Ini tetap dikali 10 kilo dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50 atau langsung saja kita
1.500 ini ya, untuk berat badan 20 kilo ke atas 1.500 ditambah sisanya. Sisanya itu misalkan berat badan 27. Nah, yang 7-nya ini dikali dengan 20 jadi 1.500 kemudian ditambah 7 kali 2. Nah, itu berapa? 140. Jadi 1.500 ditambah 140 itu untuk memudahkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mahir, sudah tidak perlu lagi mengalihkan 10 kg pertama, 10 kg kedua. Ingat saja kalau 20 kilo ke atas berarti dia 1.500 ditambah sisa berat badannya ya. Begitupun untuk yang berat badannya misalkan 13 kilo. Berarti 1.000 ditambah ini sisa berat badannya yang 3 kilo kemudian dikali 50. Paham ya teman-teman? Saya harap teman-teman untuk soal-soal seperti ini harus benar karena ini adalah soal dengan rumus yang pasti dan dengan angka dan hasilnya itu pasti ya. Tidak mungkin kan 10 kali 100 hasilnya 2000, tetap kan 1000. Jadi saya harap teman-teman ini sayang sekali kalau teman-teman salah di soal ini karena lumayan 5 poin dan ini kan ilmu pasti. Jadi sudah usahakan teman-teman harus benar pada soal-soal dengan hitungan mudah seperti ini. Oke teman-teman bisa dipahami ya. Lanjut. Nomor 2. Seorang anak usia 24 bulan dirawat di ruangan anak karena menderita DHF. Anak tidak mau makan, mual, muntah 3 kali. Perawat akan mengukur berat badan anak tersebut. Berapakah berat badan ideal anak? Oke, silahkan dijawab dulu ya. A. 11 kilo, B. 10 kilo, C. 12 kilo, D. 13 kilo, atau E. 14 kilo. Silahkan teman-teman jawab dulu, lalu kita sesuaikan jawaban kita ya. Oke, selamat yang menjawab C. 12 kilo. Nah, ini ya rumus ideal untuk usia 1 sampai 6 tahun. Di sini kan disebutkan 24 bulan. 24 bulan itu kan artinya 2 tahun. Nah, ini rumusnya usia dalam tahun, maksudnya kalau bulan dikonversi ke tahun. Kalau 24 bulan berarti 2 tahun. 36 bulan berarti 3 tahun ya. Usia dalam bentuk tahun kemudian dikali 2, lalu ditambah dengan 8. Nah, ini kan anaknya ini berusia 24 bulan, kita rubah dulu dalam bentuk tahun jadi 2, kemudian ini 2-nya dari sini 2 kali 2 ditambah 8. 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian ditambah 8 dan ini 4 tambah 8 yaitu 12 kilo. Jadi berat badan ideal anak untuk usia 24 bulan yaitu 12 kilo. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Ini usianya ini dirubah kalau masih dalam bentuk bulan, dirubah dalam bentuk tahun. Ini ya, ini usianya. Kemudian 2 ini dari mana? Ini dari rumusnya ya. Ini dikali 2, kemudian ditambah 8. Oke, paham ya? Paham dong. Soal nomor 3. Seorang bayi berusia 7 bulan diantar orang tuanya ke UGD dengan keluhan demam sudah 2 hari. Mual, muntah, dan orang tua tampak cemas. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan kulit kering, CRT lebih dari 3 detik, bibir kering, dan mata cowong. Frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi nadi 116 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Berapakah berat badan ideal dari bayi tersebut? A. 8 kilo, B. 9 kilo, C. 10 kilo, D. 7 kilo, atau E. 6 kilo. Silakan dijawab dulu. Selamat yang menjawab A yaitu 8 kilo. Ini ya teman-teman untuk rumus berat badan ideal usia 3 sampai 12 bulan yaitu usia bayi, kemudian ditambah 9 dan dibagi 2. Usia bayi di soal sudah disebutkan yaitu 7 bulan, kemudian ditambah dengan 9 dibagi 2. 7 ditambah 9 yaitu 16, kemudian dibagi 2 menghasilkan 8. Sehingga berat badan ideal untuk bayi berusia 7 bulan yaitu 8 kilo. Mudah ya teman-teman.
Jadi teman-teman bedakan rumus mencari berat badan ideal sesuai dengan umur. Nomor 4. Seorang anak laki-laki dibawa oleh ibunya ke Poliklinik Tumbuh Kembang pada tanggal 10 Desember 2021 dengan keluhan belum lancar berbicara. Perawat hendak melakukan pemeriksaan perkembangan dengan DDST. Hasil anamnesa diketahui anak lahir pada tanggal 5 September 2019. Berapakah usia kronologi anak tersebut? A. 2 tahun 3 bulan 5 hari, B. 2 tahun 2 bulan 3 hari, C. 2 tahun 3 bulan 4 hari, D. 1 tahun 3 bulan 5 hari, atau E. 2 tahun 2 bulan dan 3 hari. Selamat yang menjawab A. Oke, kita bahas. Nah, untuk menghitung usia kronologis, ini rumusnya yaitu tanggal kunjungan, kemudian dikurangi tanggal lahir anak. Diketahui tanggal kunjungannya itu 10 Desember 2021, kemudian dikurangi 5 September 2019. Kita jabarkan ya seperti ini. 10/12/2021, kemudian 5/9 September ini ya 2019. Kemudian dikurangi 10 dikurangi 5 yaitu 5, 12 dikurangi 9 yaitu 3, dan 2021 dikurangi 2019 yaitu 2. Dan membacanya itu mulai dari sini. 2 tahun, jadi usia anak ini ya 2 tahun, ini tahun, kemudian 3 bulan, dan 5 hari. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi, rumusnya itu tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir anak. Kalau teman-teman masih bingung untuk menghitung usia kronologis, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan bahas pada video selanjutnya ya. Tentang bagaimana menghitung usia kronologis apabila misalkan di sini dibalik ya. Jadi misalkan 5 Desember, di sini 5, kemudian di bawah di sini 10 ya. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 5. Seorang bayi laki-laki usia 2 minggu dengan kondisi ikterus dirawat di ruang perawatan bayi. Hasil pengkajian, kulit berwarna kuning dari kepala, badan, sampai dengan umbilikus dengan kadar bilirubin 9 mg per sen. Derajat berapakah ikterus pada kasus tersebut? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, atau E. Derajat 5. Jawabannya yaitu B. Derajat 2. Nah, teman-teman ini ya, untuk pembagian ikterus, yaitu kalau derajat 1 itu dari daerah kepala, ini daerah kepala sampai leher. Ini ada batasnya. Kemudian derajat 2 itu badan atas, ini ya. Ini badan atas sampai batasnya itu umbilikus. Kemudian derajat 3 itu sampai badan bawah hingga tungkai. Jadi dari sini ya, ini badan bawah hingga tungkai ini masuk ke derajat 3. Untuk derajat 4 sampai daerah lengan, kaki bawah, ini ya kaki bawah yang ini, kaki bawah, dan lutut. Sedangkan sampai kalau derajat 5 yaitu sampai daerah telapak tangan, ini telapak tangan dan kaki. Nah, ini. Dan ini adalah perkiraan kadar bilirubinnya, yaitu di soal di sini sudah disebutkan 9 mg ini ya. Sehingga masuk ke derajat ikterus pada derajat 2. Oke, dipahami ya teman-teman. Ini tidak usah dihafal, tetapi teman-teman bayangkan saja. Karena kalau dihafal itu susah ya, karena banyak sekali materi yang harus kita pelajari. Kalau kita hanya menghafal, takutnya mempelajari materi yang satu akan lupa lagi. Sehingga kalau saran dari saya, coba teman-teman cari dan pahami bagaimana caranya teman-teman bisa pahami, atau teman-teman bayangkan saja, oh kalau dari kepala sampai leher ini derajat begini, dari sini sampai sini derajat ini dan ini. Nah, itu ya teman-teman ya tipsnya. Nomor 6.
Seorang bayi perempuan usia 1 minggu dibawa ke posyandu untuk imunisasi. Masuk dalam masa apakah bayi di atas? A. Masa neonatal dini, B. Masa neonatal lanjut, C. Masa praneonatal, D. Masa postneonatal, atau E. Toddler. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Masa neonatal dini. Nah, teman-teman, masa neonatal dini itu mulai dari umur 0 sampai 7 hari. Masa neonatal lanjut umur 8 sampai 28 hari, ya. Sedangkan masa postneonatal yaitu umur 29 hari sampai dengan 11 bulan. Di soal, bayinya itu berusia 1 minggu sehingga ini ya masuk di masa neonatal dini. Ini ya teman-teman, jadi 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 28 atau sampai 4 minggu, 1 bulan ya ini ya. Kemudian yang post neonatal 29 hari sampai 11 bulan. Oke, lanjut. Oh ini, masa anak, astaga kelupaan. Untuk toddlernya yaitu umur 1 sampai 3 tahun. Maaf ini kelupaan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut soal nomor 7. Seorang anak sudah mampu mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi, mengenal Tuhan, beribadah, dan mengaji. Hal tersebut termasuk dalam perkembangan A. Sosial, B. Motorik kasar, C. Motorik halus, D. Spiritual, atau E. Kognitif. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Termasuk dalam perkembangan spiritual. Oke, kita bahas opsinya satu-satu ya. Motorik kasar adalah perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Contohnya seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Kalau perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, mampu mengungkapkan keinginan, memahami hak orang lain, menunjukkan sikap berbagi peran dalam permainan. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengolah informasi dalam bahasa sehari-hari disebut kemampuan berpikir. Contohnya itu pengetahuan umum dan sains, kemudian konsep bentuk, anak mengetahui warna, ukuran dan pola, kemudian konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf. Ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 8. Seorang perawat saat melakukan Denver Development Screening Test atau DDST 2 pada anak usia 3 tahun diketahui hasilnya itu meragukan. Apakah tindakan perawat yang tepat? A. Lakukan uji ulang dalam 4-5 minggu. B. Lakukan uji ulang dalam 2-3 minggu. C. Lakukan uji ulang dalam 3-4 minggu. D. Lakukan uji ulang dalam 1 bulan, atau E. Lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Jadi lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu apabila hasilnya meragukan. Nah ini ya teman-teman hasil penilaian atau interpretasi hasil DDST. Ini apabila meragukan maka yang harus perawat lakukan yaitu lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat. Misalkan yaitu adanya rasa takut pada anak, keadaan sakit, ataupun kelelahan. Nah ini ya apabila abnormal, meragukan, kemudian tidak dapat dites. Kemudian apabila hasilnya normal yaitu semua yang tidak tercantum dalam kriteria
tersebut di atas bila tidak ada keterlambatan atau delay ini ya. Kemudian maksimal 1 caution dan apabila normal yaitu lakukan ulang pemeriksaan pada kontrak kesehatan berikutnya. Ini ya teman-teman pahami untuk hasil interpretasi dari DDST. Oke, lanjut. Nomor 9. Kapankah dilakukan pemeriksaan DDST tahap 2? A. 3-6 bulan, 9-12 bulan, 18-24 bulan, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. B. Dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap 1. C. Dilakukan pada mereka yang lulus uji perkembangan pada tahap 1. D. Usia prasekolah atau E. Usia 5-6 tahun. Jawaban yang paling tepat yaitu B ya. Dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap 1. Nah, ini teman-teman ya, prosedur DDST terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan secara periodik pada semua anak yang berusia 3-6 bulan, 9-12 bulan, 18-24 bulan, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap 1, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap. Oke, lanjut. Nomor 10. Pada DDST menguji kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu. Contohnya, anak diminta mengamati gambar-gambar hewan dan minta anak untuk menyebut nama hewan tersebut, termasuk dalam uji pada sektor A. Personal sosial, perilaku sosial. Kemudian yang kedua, language atau bahasa. Yang ketiga, fine motor adaptif, gerakan motorik halus. C. D. Gross motor, yaitu gerakan motorik kasar, atau E. Kognitif. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Nah, kita bahas. Ada 4 kelompok besar yang disebut sektor perkembangan yang meliputi, yaitu pertama personal sosial atau perilaku sosial, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian kedua yaitu gerakan motorik halus, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Contohnya yang tadi ya. Yang ketiga yaitu bahasa. Merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara sopan. Kemudian yaitu gerakan motorik kasar merupakan aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Contohnya yaitu katakan pada anak untuk berjalan lurus ke depan. Ini merupakan gerakan motorik kasar ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman rangkuman materi atau tips mengenai rumus cepat hitung kebutuhan cairan anak. Apabila berat badannya itu kurang dari 10 kilo, maka rumusnya yaitu 100 dikali berat badan anak. Kalau 10-20 kilo yaitu 1000 ditambah berat badan anak dikurangi 10 dan dikali 50. Kemudian kalau lebih dari 20 kilo yaitu 1500 ditambah berat badan anak dikurangi 20, kemudian hasilnya dikali 20 dan ditambahkan dengan 1500. Kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa pakai rumus yang ini. Contohnya begini. Ini ya. Yang kayak yang ini nomor 1 ini yang pertama. Nah, yang ini. Anak dengan berat badan kurang dari 10 kilo membutuhkan 100 mili air per kilogram berat badan. Ini 100 mili. Jadi misalkan begini. Berat badan anak adalah 8 kilo. Maka ini 100 dikali 8 sama dengan 800 mil. Ini ya, 100 mil atau 800 cc.
Jadi ini kalau yang ini gampang lah, tinggal 100 kemudian dikali dengan berat badan anak. Kemudian lanjut, nah ini untuk yang kedua ya, 10-20 kilo. Anak dengan berat badan 10-20 kilo membutuhkan 1000 mili air, kemudian ditambah 50 untuk setiap kenaikan berat badan di atas 10 kilo. Contohnya begini, berat badan anak ini 19 kilo ya, berarti jumlah air yang dibutuhkan adalah 1000. Ini kan untuk 10 kilo pertama. 1000 kemudian 50 dikali 9. 9 ini dari mana? Nah, ini kan berat badannya kan 19. 10 kilo pertama itu kan 1000, jadi sisa 9. Nah, 9 ini dikali dengan 50. 50 dikali 9, kemudian hasil 50 dikali 9 ini ditambahkan dengan 1000. Mendapatkan hasil 1450. Teman-teman terserah ya mau pilih rumus yang ini atau yang ini. Kalau ini kan berat badan dikurangi 10. Kalau ini langsung. Intinya sisa berat badan anak kayak ini 19 kilo, 10 ini kan sudah masuk di 1000. Sisanya 9 itu dikali 50. Ini ya. Kemudian hasilnya itu ditambahkan. Oke? Nah, lanjut. Kalau berat badan yang lebih dari 20 kilo, yaitu 1500, kemudian ditambah ini berat badannya dikurang 20, kemudian hasilnya dikali 20. Lalu ditambahkan dengan 1500. Atau bisa menggunakan rumus dengan yang ini juga. Itu anak dengan berat badan lebih dari 20 kilo membutuhkan 1500. Ini ya. Kalau lebih dari 10 kilo yaitu membutuhkan 1000. Kalau lebih dari 20 kilo membutuhkan 1500. Kemudian ditambah 20 mil untuk setiap kenaikan berat badan di atas 20. Nah, contohnya anak yang mempunyai berat badan 25 kilo. Nah, 20 kilo ini kan sudah 1500. Sisanya adalah 5 kilo. Jadi 1500 ditambah 5 dikali 20. 5 kali 20 ini kan 100. Jadi 1500 ditambah 100 sama dengan 1600. Kok ini? cc ya? Atau mil. Ini, salah ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Terserah teman-teman nyamannya pakai yang mana. Pakai rumus yang ini atau yang ini. Nah, ini kalau untuk rumus cepat, hitung berat badan ideal anak. Kalau usia 3-12 bulan, ini ya. Usianya dalam bulan, kemudian ditambah 9 dan dibagi 2. Kalau usia 1-6 tahun, usia dalam tahun ini ya, harus dalam tahun, tidak boleh dalam bulan. Jadi kalau misalkan ada soal umur anak 36 bulan, maka dikonversi ke tahun menjadi 3 tahun. Kemudian ini ya, usia dalam tahun dikali 2 ditambah dengan 8. Kalau 7-12 tahun yaitu usia dalam tahun dikali 7 dikurangi 5 hasilnya dibahagi dengan 2. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini nomor 11 merupakan PR yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Karena kalau saya bahas satu kali dalam satu video ini tidak muat karena susah untuk upload video ke YouTube dengan durasi yang panjang. Silakan teman-teman baca dan jawab di kolom komentar. Kemudian, nah ini juga nomor 12 mengenai perkembangan anak, tumbuh kembang ini akan insya Allah saya bahas pada video selanjutnya. Silakan dijawab dulu ya teman-teman. Dan minta saran untuk materi apa lagi yang akan saya bahas. Atau teman-teman sudah mengerti materi tentang ini dan tidak perlu lagi dibahas tetapi pindah ke materi selanjutnya. Oke, akhir kata saya mengucapin tetap semangat buat teman-teman, tetap berlatih, tetap fokus, tetap berdoa, insya Allah akan Tuhan mudahkan jalan teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Nurse Vista.